Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safik Channel. Kali ini Safik mau bikin kue kering lebaran lagi ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak, renyah, gurih, dan juga manis dari stroberi. Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya aku punya terigu ya seperempat ya teman-teman, dan ini gula halus aku pakai 50 gram, dan tepung maizena aku pakai 20 gram, dan ada 100 gram malpalmia butter margarin, ada juga keju dan juga selai strawberry, dan ini aku pakai 1 butir telur ya teman-teman. Yuk kita bikin kue kering lebaran yang simple tapi enak ya. Pertama ini margarinnya udah aku masukkan, ini masih keras ya teman-teman, jadi terus kita campur aja dengan si gula halus ya. Tercampur rata, ini aku taruh si telurnya ya teman-teman, si kuning telurnya, aduk dia sampai merata dan lembut gitu. Siapkan ayakan, lalu aku masukin si tepung maizena, kita bisa ayak dia, dan juga aku pakai susu ya, ini 30 gram susu bubuk, kita ayak. Dan baru terigunya ya teman-teman. Dan ini terigunya aku ayak dulu ya biar halus. Oh iya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih. Dan seperti ini tinggal nih kita aduk sampai dia merata ya teman-teman. Dan karena adonannya udah mulai berat, jadi aku pakai tangan aja. Tangan aku udah bersih ya teman-teman. Ini kita campur sampai rata aja, jangan terlalu kali sekali ya, biar nanti nggak melebar adonannya. Udah sampai seperti ini aja. Dan ini kita bulatkan biar ngecek ya, dan ini nggak retak ya teman-teman, dia halus mulus, berarti adonannya udah jadi. Ini tinggal aku cetak aja dengan sendok takar, aku pakai yang 7 gram ya teman-teman. Ini tinggal aku cetak-cetak aja biar semuanya itu besarnya sama ya. Nih baru kita bulat-bulat seperti ini. Dan karena aku nggak punya cetakan semprit kayak gitu, aku pakai ini ya solusinya ya teman-teman. Aku pakai yang untuk pir itu seperti itu ya teman-teman. Dan seperti ini kita tinggal taruh, lalu kita tekan, kita keluarkan ya. Hasilnya seperti ini, cantik ya teman-teman. Jadi walaupun tanpa cetakan kita bisa buat bentuk kue nastar yang unik ya. Dan ini aku ulangi lagi ya teman-teman, ambil 1 sendok gitu, kita tekan, lalu kita taruh ke dalam yang putih-putih itu. Ini namanya apa ya teman-teman, styrofoam gitu ya, yang untuk membungkus buah pir apel biasanya kan. Ini tinggal kita taruh dan kita bentuk ya, kita tekan gitu biar membentuk suatu guratan-guratan gitu tuh, ataupun bisa diputar juga boleh, sesuai selera aja ya teman-teman, bentuknya mau seperti apa. Tinggal kita tekan dengan ujung jari gitu, ataupun dengan alat gitu bisa kita lubangi. Nih aku ini ada yang memakai keju juga, ada yang enggak ya teman-teman, karena ini sesuai selera kalian ya. Kalau memakai keju kita bisa pakai putih telur, lalu kita baluri dengan keju gitu ya. Karena ini aku ada yang suka keju dan enggak, jadi ini aku sebagian pakai keju, sebagian enggak ya teman-teman, sesuaikan dengan selera ya. Nih, dan ini dia hasilnya. Nih tinggal aku taruh selai stroberi ya, atau sesuaikan saja dengan selera kalian, mau pakai selai coklat, melon, ataupun blueberry juga boleh ya, ataupun pakai selai nanas ya teman-teman. Jadi kita lubangi tengahnya, lalu kita isi dengan selai ya. Nih lakukan sampai selesai mengisi selainya. Kue nastar ini favorit keluarga ya teman-teman. Gimana, kalian suka kue nastar enggak? Dan ini cocok banget ya untuk ide jualan, ide bisnis untuk menjelang lebaran ya teman-teman. Sangat cocok untuk ide jualan. Pokoknya recommended banget untuk dicobain ya teman-teman.
Dan ini aku mau oven ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menitan tergantung dengan api ya, apinya. Ini aku pakai api cenderung kecil ya. Ini aku pakai oven tangkring. Dan alhamdulillah ini dia si kue nastarnya udah matang ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan ini terlihat cantik. Tinggal kita diamkan, dan ini kebetulan ini udah dingin ya. Baru aku masukin ke dalam toples gitu. Nih, aku mau masukin ke dalam toples satu persatu. Dan ini aku masukin ke dalam toples setelah dingin ya. Kalau ada cup paper cup gitu boleh banget ya teman-teman. Kebetulan ini aku lagi nggak ada, jadi aku masukin aja langsung seperti ini ya. Kalau untuk ide jualan bisa ya pakai paper cup biar tambah cantik gitu. Ini kita tata satu persatu, dan dari seperempat terigu jadi satu place penuh banget ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, dia tuh ngeprul gitu, jadi dia nggak seret ya teman-teman, renyah. Dan yang pasti enak ya teman-teman, ada rasa stroberinya dan juga ada kejunya ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini, cantik banget, cocok banget untuk ide jualan terbaru ya di menjelang lebaran seperti ini. Bisa dikasih stiker label brand masing-masing ya teman-teman, biar harganya lebih baik ya teman-teman. Tuh dia cantik, pokoknya recommended banget deh menurut aku. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zafid membuat kue lebaran favorit keluarga dari awal sampai akhir video. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.